Sapa sing iso nyekel urip utawa mati? Apa ngalahke Minak Jingga? Nek wedok tak pek dulur Sinarawadi, ya toh. Tapi kalau laki-laki tak kawin, tak dadekne ratu. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Mau tanya Ki, jumudele Satrio Piningit kalau menurut Ki Wiro Sableng niku bagaimana? Satrio Piningit ya. Jadi ini apa, banyak orang katanya penafsir apa mimpi itu atau penafsir itu adalah apa bid'ah dan sebagainya. Ndak apa saya sendiri ya Wiro Sableng itu pengertiannya saya apa nyudrun. Pernya apa? Seperti Kanjeng Nabi apa Yusuf alaihissalam itu juga pernah apa membaca apa mimpi-mimpi atau ramalan orang. Maka kalau di Jawa di Nusantara ada namanya Joyoboyo, ini banyak meramal apa akan terjadinya apa di Nuswantara ini, seperti ramalan kereta tanpa apa ada kereta yang ditarik tanpa kuda, katanya juga ada mobil, ada apa kereta yang mabur di awang-awang, yang namanya ada apa istilah pesawat. Nah, masalah Satrio Piningit ini memang apa istilahnya banyak orang yang bercerita bahwa akan muncul nanti yang akan membawa Nuswantara ini menjadi mercusuarnya dunia. Ya, kalau Bung Karno mengatakan dengan Pancasila maka Indonesia akan menjadi taman sarinya dunia. Ya, itu loh. Nah, kalau saya banyak bertanya kepada para sesepuh ini sepuh termasuk ya apa Romo Yai ini bahwa bukan hanya satu kiai saja yang saya tanya, bahwa dalam sejarah ini Gunung Lawu dengan Semeru ini adalah yang paling tinggi adalah Gunung Lawu sebetulnya. Tapi sekarang adalah yang tertinggi gunung apa Semeru. Gunung Lawu ini dulu sangat tinggi sekali sehingga bisa dikatakan kadewatan. Jadi tempat dewa-dewa ini apa berada. Karena terlalu tinggi pada waktu perang Mahabharata, Bharatayuddha ini ketendang sama si apa Werkudara, maka pucuknya Gunung Lawu ini menjadi Gunung Wilis. Makanya kalau yai saya mengatakan bahwa Lawu dan Wilis ini adalah hurufnya sama. Kalau menurut Al-Qur'an apa sama. Jadi hurufnya lam sama wawu. Kalau apa Lawu itu lam sama lawu sudah dikolamkan, sudah dikodratkan, sudah diramalkan, W-nya itu wallahi. Lah pucuknya itu menjadi Gunung Wadon yang namanya Gunung Wilis. Wilis itu hurufnya wawu sama lam. Itu kalau ya saya mengatakan wallahi karena sudah dikolamkan. Jadi antara Lawu dan Wilis ini nanti akan menjadi mercusuarnya dunia. Ini moga apabila ada apa para sesepuh ini sepuh meramalkan yang lain, ini saya tidak ngerti. Tapi saya ini memiliki guru atau kiai ini bahwa akan diramalkan antara Lawu dan Wilis ini akan menjadi apa mercusuarnya dunia. Nah ini bisa dikatakan, sering saya katakan yang pernah di dalam rekaman dulu, ada filosofi, ada gula, ada semut, gitu. Ada gula, ada semut. Kita ini dijajah Belanda itu sejak 1602 sampai 1945. Jadi hampir 350 tahun. Ini banyak sekali yang namanya apa buku-buku kuno
ini yang ditarik ke Belanda, sehingga istilahnya kita sendiri sebagai generasi penerus ini kehilangan jejak. Tapi apapun yang terjadi, yang namanya buku-buku itu pasti juga ada apa bukunya hilang tapi fotokopinya mungkin sama sekarang itu zaman fotokopi ya, fotokopinya masih ada, atau memang bukunya sudah hilang tapi istilahnya ilmunya ini sudah dipelajarkan kepada kepada murid-muridnya, siswa-siswanya ini, sehingga semua buku ini ada amolnya ada 500 kebet itu paling-paling ilmunya yang bisa diserapkan hanya 10 kebet atau 25 halaman loh. Nah itu masih ada di sini. Nah ini salah filosofinya apa? Belanda ini mengapa kok membuat dalam tanda pabrik gula di sini? Ada pabrik Pagotan, ada Kanigoro, ada Rejo Agung, terus ada mana itu di termasuk di Gorang Gareng, termasuk yang ada di Ngawi itu mana itu. Nah itu berarti pasti di sini itu ada sesuatu hal yang misteri gitu. Yang kedua kalinya sudah mempersiapkan lapangan terbang terpanjang terlebar mungkin se-Asia Tenggara itu, yaitu Mas Pati itu widulnya sampai Gorang Gareng ya, Mas Pati itu. Terus kesekian kalinya zaman dulu zaman Bung Karno pampasan perang atau termasuk Belanda itu membuat pertahanan Asia Timur Raya ini ada di Baru Kelinting di sana. Jadi di Baru Kelinting itu di samping pertahanan udara Asia Timur Raya ini harta pampasan perang sebelum dibawa ke Belanda ini dulu juga dikumpulkan di Baru Kelinting di sana. Mas Wicis Rojobronyo ada di sana. Nah, yang kesekian kalinya yang adanya pabrik industri kereta api INKA. Ada apa? Ada Jakarta, ada Semarang, ada Surabaya. Mengapa kok harus diletakkan di Madiun yang diapit Gunung Lawu sama Gunung Wilis, Gunung Lanang sama Gunung Wadon. Nah ini mengindikasi bahwa suatu saat di sini nanti akan menjadi istilahnya pusat kekuatan di dalam dunia. Jadi kalau kita belajar masalah yang Ronggo Jumeno, artinya keraton-keraton Brangwetan, Mataram Brangwetan. Ini Madiun dulu itu istilahnya menjadi istilahnya itu kantor gubernur. Wilayahnya itu ada 15 kabupaten. Jadi ibu kotanya di sini. Gitu. Makanya ini Satrap ini kan sebenarnya sudah banyak yang muncul dari sini. Termasuk Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ini putranya Raden Ayu Rena Dumilah dengan Panembahan Senopati. Ini juga dulu tuh medeni Sentot Prawiro Dirjo. Namanya Pangeran Diponegoro itu dari Purworejo di sana. Kok dilelah kok kesini? Panglima perangnya namanya Sentot Prawiro Dirjo. Malah mondok di Tegalsari atau di Takeran sehingga menjadi mantunya Ronggo Prawiro Dirjo yang ketiga, jadi oleh Mbak Yune Sentot Prawiro Dirjo. Itu lihat di sini itu sudah banyak, termasuk dalam tanda sing barusan muncul Joko Suyanto. Itu panglima itu juga dari sini. Yang namanya Bumi Pawitan Diro kita adalah dulu saya dengan 6 bupati, 6 ketua DPRD itu di Taman Mini tahun 2000 ini merubah nama karena kita ini 6 kabupaten ini bahasanya itu ex Karisidenan Madiun, bahasanya ex karena pemberontakan PKI ya ex kan. Nah karena ex itu menimbulkan aura negatif, maka kami 6 ditambah Nganjuk
Jadi Pacitan, Ngawi, Madiun, Magetan, Ponorogo, Tambah Nganjuk itu berkumpul di Taman Mini di sana untuk merubah nama daripada ekskarsi menjadi Pawitan Dirogo. Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, Ponorogo. Ini Pawitan Dirogo. Di dalam Pawitan Dirogo ini makanya Menteri BKKBN pertama kali ini juga dari Pacitan. Pak siapa itu? Budi Arsama. Ketua PDI ini juga dalam tanda petik juga Suryadi Isna ini dari Ponorogo, Suryadi juga dari Ponorogo, Latif Pujo Sakti dari Ponorogo, terus Hos Cokroaminoto itu juga dari Madiun atau Ponorogo gitu. Jadi banyak sekali. Dan ini adalah untuk kelanjutan daripada kemunculan Satropiningit. Makanya ini yang menjadi perhatian walaupun didelik nih. Satropiningit itu walaupun didelik nih seperti dalam tanda petik itu si Damar Wulan. Damar Wulan itu putranya Patih Madrim, bapaknya Madrim ya itu. Itu dititipkan ke Patih Logender jadi tukang arit. Tapi karena dia tuh kan sudah dititahkan sebagai Satropiningit. Ya pada waktu memberontaknya istilahnya Minak Jinggo di Banyuwangi, maka yang namanya Dihayu Kencana Wungu mengatakan sapa sing iso nyekel urip utawa mati ngalahke Minak Jinggo nek wedok tak pek dulur Sinarawadi ya toh, tapi kalau laki-laki tak kawin tak dadekne ratu. Lah ada feeling bahwa yang bisa menyelamatkan sebagai Satropiningit adalah Damar Sasongko. Maka Damar Wulan itu berangkat. Tapi bagaimana walaupun itu dibegal kepalanya si Minak Jinggo itu direbut sama Layang Seta Layang Kumitir, sehingga si Damar Wulan ini hanya memegang godo besi kuning dengan Waito sama Puyengan, dengan Anjasmara adiknya Layang Seta Layang Kumitir itu menghadap kepada Ratu Kencana Wungu. Ya enak dalam eksekusi, dalam persidangan. Wah, Layang Seta Layang Kumitir, wah niki kula pateni si napa Minak Jinggo. Nah tapi si sesepuh desan Minak Jinggo ki sekti mandraguna lho. Nek mau mateni nganggo apa? Kok kowe iso ngethok bulune iki piye? Bingung. Kata sing ora nggawa alat bukti. Malah muncul padahal punya godo besi kuning dengan pedang Sukolimo. Nah, itulah. Makanya Satropiningit ini juga dalam tanda sekarang menjadi perebutan di antara menjelang 100 tahun RI ini jumedulnya tidak jauh daripada sini adanya Ketonggo Kecepit. Nyatanya loh Mas Joko Widodo sendiri dari aliran Sungai Suro, dari Lawu, dari Lengken, dari mana bapaknya ibunya itu kan dari mana itu, dari Tamangmungu itu namanya apa, bapaknya Jokowi itu ibunya gitu. Itu nyatanya juga sudah bisa muncul. Nah ini yang menjadi pertanyaan lagi setelah Jokowi nanti siapa yang muncul itu memang ya tidak jauh daripada antara Lawu dan Wilis, karena disebutkan di Ketonggo Kecepit. Nah, Ketonggo Kecepit itu ya antara Lawu dan Wilis. Tapi maaf Ki, ya. Kalau saya amati Satropiningit itu kalau menjelang pemilihan gentar. Ya. Maksudnya gimana ya? Diulang atau sering diangkat. Ya. Nah, kenapa kok Satropiningit itu dikaitkan sama presiden? Iya. Makanya itu memang Satropiningit itu adalah orang yang diberi tugas oleh Allah untuk ini tadi kita kembali kepada laptop wama arsanaka ila rahmatan lil ngalamina.
Jadi kamu itu harus bisa memayu-hayu ning bawana. Mayu-hayu ning bawana itu bisa nentramkan pikiran orang lain, jangan nintrimke. Nek nintrimke itu medeni. Nintrimke itu membuat rasa resah. Seperti pemimpin yang akan muncul yang yang tidak dalam tanda petik bisa memayu-hayu ning bawana. Nah, seperti ada indikasi bahwa dia seorang aliran Islam garis keras. Jadi negara kita itu harus dijadikan negara Islam. Lah orang Islam itu elek lah. Ya seperti apa yang dikatakan oleh Said Agil Sirot, seperti Profesor Hamzah Has, Pak Hamzah Has, Kures. Itu bahwa di Arab sendiri ini ya tidak bisa dalam tanda petik memayu-hayu ning bawana. Nanti masih sentranya itu kebenaran pribadi, bukan keinginan Allah. Allah itu menciptakan anjing, babi, itu ada gunanya. Bukan kok anjing dan babi dan yang barang-barang yang haram-haram ini harus dimusnahkan. Tidak bisa tuh sejelek apapun. Itu sing namanya suket teki itu tinggi tolak santet ya bisa, tapak liman itu tinggi tombo ya bisa. Jamu yang namanya dulu itu istilahnya daun kelor itu dulu untuk ngedusi wong mati. Lah saiki dadi obat, dadi kurupan, dadi jangan enak loh. Jadi memang dalam tanda petik ini tadi Satrio Pining itu mengapa dihubungkan dengan pilpres dengan pilkada dan sebagainya, karena ya ini yang mengatur namanya kita ini kan sebagai wakili Gusti. Man arofa nafsahu fakot arofa robahu. Jadi kita itu sebagai pemimpin ini ya dadi cangkem ya aja kemlelet. Aja cangkem kemlelet, tangan ora kompromi ora iso mangan. Lah kalau menurut Ki Wiro Sableng, seorang pemimpin itu yang bijak atau yang baik harus mempunyai sifat yang bagaimana gitu? Ya punya wawasan nasional dan punya wawasan Hambek Paromo Arto, punya sifat yang kemarin saya sampaikan Hastobroto itu. Hastobroto. Iya, sifat daripada Tirta, Maruta, Agni, Bantala, Candra, Kartika, Bagaskara, Samudra. Ini. Jadi yang namanya srengenge ini ya kabeh ya mendapatkan hak yang sama. Padahal temperaturnya 35 derajat ini kabeh 35 derajat. Orang nek wong Islam, wah iki ben rada dingin kayak 20 derajat. Oh nek wong Kristen tak rasane 25 derajat atau 35 derajat, ndak gitu. Kabeh padha. Jadi pemimpin ini harus kompak seperti gong ini ya kompak. Ya harus beda suarane tapi harus kompak. Jadi nek kabeh suarane ngene-ngene ya ora enek. Tidak indah. Tidak indah. Ya lho, ono ngene. Kan enak nek beda enak ditutuk, tapi harus berirama. Itu namanya manusia itu ya seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Nek pelok itu 7, nek slendro itu 5. Lah itu ya enak pakemane, seperti gitar itu kok enek apa 6 dan sebagainya. Senare gur sitok ya ora muni. Gitu, senare itu kudu kenceng, kudu pas. Ini kuncine F, kuncine C dan sebagainya. Itu makanya banyak orang memang menarik kalau di dalam buku saya itu ada terah yang besar ini adalah terah Siliwangi dan yang dan Mojopahit. Nah,
jadi ada kode 99, ada kode 88. Ini kalau dibicarakan ya kita secara ASEAN itu kita enak di dalam acara YouTube ini ya terlalu panjang nanti ya apabila disebutkan. Bahwa memang Aksara Piningit itu ada hubungannya dengan manusia karena manusia itu sebagai wakilnya Tuhan. Apalagi oh ya tadi kembali ke yang tadi, apakah ada sejarah dunia yang disembunyikan? apa? Yang jenengan waktu bahas tentang Gunung Rawu sama Gunung Wis tadi loh. Itu apa mungkin ada sejarah dunia yang disembunyikan di Nusantara? Ya banyak sekali karena apa istilahnya gitu loh. Jadi peninggalan-peninggalan ya seperti apa yang terjadi di Trinil, ya Pak. apa taring gajah sekian meter yang tertua itu sudah ribuan tahun sebelum Masehi. Jadi memang banyak apa istilahnya pusaka-pusaka termasuk buku-buku ini yang dibawa oleh penjajah. Dan itu menculik dengan orang yang skillnya, padahal apa ini bahasanya Sanskerta, jadi soal biku-biku atau apa itu ya diculik orangnya. Nanti kalau sudah diterjemahkan di sana orangnya dibunuh. Nah terjemahnya bahasa Belanda, makanya ini seperti apa wali kota Madiun Pak Maidi, gitu. Ini sedang mencari buku sejarah terjadinya kota Madiun atau di sini disebutkan sebagai pembantu gubernur. Jadi antara balai kota terus antara pembantu gubernur itu nggak tahunya ada terowongan antara rumah wali kota sama istilahnya gereja itu juga ada terowongan. Ini akan ditelusuri nih. Ini di sini tidak ada bukunya. Jadi wali kota itu banyak mencari, termasuk dalam tanda petik Mas Jokowi, Pak Jokowi. Ini tanya kepada Belanda, mbok aku diparingi pusaka peninggalannya eyangku. Nah gitu kan ada beberapa pusaka yang diberikan kepada Pak Jokowi, walaupun sama Pak Jokowi tidak dimiliki sendiri tapi diserahkan kepada museum. Jadi banyak sekali di sini misteri karena 350 tahun dijajah ini tidak sebentar, lama sekali. Jadi banyak sekali yang tersembunyi. Dan termasuk istilahnya di Ponorogo itu ada apa? Nah, dulu itu kereta api itu dari Madiun sampai Ponorogo Selawi itu ada. Karena di Selawi itu ada sesuatu yang tersembunyi yang sampai sekarang ini belum terkuak. Termasuk dalam tanda perkebunan kari. Enggak tahunya itu uranium itu. Gunung uranium itu semua mau dieksploitasi untuk membangun IKN bisa ini. Makanya ini saya sebagai budayawan ini ya seneng ya terkejut, ya heran. Seneng itu karena memang Jakarta cepat atau lambat nanti akan tenggelam. Cepat akan tenggelam karena sekarang ini menurut geofisika geologi ini permukaan tanah dari Jakarta itu sekian tahun ini sudah turun sekian senti karena banyaknya gedung-gedung, banyaknya ABT, air bawah tanah yang disedot. Nah itu diperkirakan ya tidak lama, makanya itu Pak Jokowi segera memindahkan ke Kalimantan ini karena cepat atau lambat nanti. Iya, salah satunya itu. Jadi yang saya katakan kulu sayun halikun ila wajah itu. Jadi tidak ada sesuatu yang kuat yang selalu rame terus kudu rame terus, sepi kudu sepi terus, yang sepi dadi rame, sing rame dadi sepi. Gitu. Ini termasuk dalam tanda petik dengan adanya Lapindo. Itu berapa lumpur berapa juta meter kubik ini. Gitu. Nah, itu juga air bawah tanahnya itu pasti lebar sekali
Dan suatu saat nanti juga kalau ada gempa antara Surabaya dengan Pasuruan bisa pedot itu. Demikian juga antara Magelang Magelang dengan Purworejo juga bisa pedot itu. Karena Galunggung. Iya. Iya, makanya kita itu harus selalu ya itu tadi banyak-banyak menanam tanaman surga. Nah, itu. Nanti bakal banyak korban ya. Apa? Banyak korban. Ya seperti tsunami itu juga korban. Seperti ya kalau korban itu setiap saat toh. Oh, ada korban banjir, ada korban. Nah, seperti yang terjadi di Semarang itu kan jenengan mungkin yo gumun loh. Yang beberapa bulan yang lalu itu loh. Di tempat parkirnya rob itu loh. Itu sampai sedada loh. Dulu mungkin enggak sampai itu ada indikasi bahwa permukaan tanah itu akan menjadi slang and hot. Jadi ada yang tanah yang naik, ada tanah yang turun. Nah, slang hot itu nanti itu enggak bisa dipungkiri. Seperti meledosnya gunung Merapi ya. Gunung Merapi yang berbulan-bulan itu pasir berapa itu yang dikeluarkan? Apa enggak membuat lubang ponor? Ada getaran berapa 6 atau 7 skala Richter itu bisa Magelang Purworejo bisa pedot, Surabaya dengan Pasuruan bisa pedot itu dengan nada lapindo. Itu yang namanya istilahnya dinamakan kiamat. Jadi kiamat itu ada kiamat kecil, ada kiamat dan sebagainya. Iya.